Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Para guru, sahabatku, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Hari ini kita berada di hari yang ke-20 di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sejak awal malam nanti kita memasuki hari atau malam ke-21 Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau kembali lagi ke masjid. Setelah beberapa hari beliau beribadah sunnah di rumah. Tentunya setelah 3 hari pertama beliau bersama-sama dengan para sahabat di masjid untuk melaksanakan Qiyamul Ramadan. Atas dasar itu, karena kegiatan ibadah Rasul di 10 hari terakhir pasca beliau wafat dilanjutkan oleh para istrinya yang terkenal dengan istilah i'tikaf, maka kita sebagai umat Islam yang meyakini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah, sejatinya kita berikhtiar sejak saat ini untuk bersiap-siap menuju masjid yang kita pilih sebagai tempat i'tikaf. Para guru, sahabatku yang Allah muliakan, Al-Quran dinuzulkan pada Lailatul Qadar. Demikian Al-Quran menyebutnya. Lailatul Qadar adalah waktu malam yang nilai keistimewaannya lebih utama daripada 1000 bulan. Pada saat itu, malaikat-malaikat Allah dikerahkan oleh Allah bersama malaikat Jibril alaihissalam turun ke bumi untuk menyelesaikan segala urusan umat. Tentunya pada saat itu konteksnya. Dan ketika urusan yang diselesaikan oleh para malaikat itu akibatnya melahirkan kedamaian, kesejahteraan, kesentosaan sampai terbit fajar. Itu secara letter-luck. Ketika kita mencoba mengkaji, yang pertama, di 10 hari terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf. Kemudian Al-Quran dinuzulkan pada Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu sering kita dengar, bahkan sering kita baca. Lebih dari itu, kita meyakininya berada di waktu-waktu tertentu di 10 malam terakhir Ramadan. Dengan demikian, maka diduga sangat mudah untuk memahaminya bahwa Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lalu konteksnya sekarang, ketika kita melaksanakan i'tikaf, maka sejatinya kita mengikhlaskan dan mentuluskan niat kita semata-mata mengikuti apa yang Rasul lakukan. Sedangkan keutamaan orang yang beriktikaf, orang yang menggapai Lailatul Qadar adalah orang yang menjalani kehidupannya dipandu sesuai dengan panduan yang panduan itu sendiri dinuzulkan pada malam Al-Qadar ataupun pada Lailatul Qadar, yaitu Al-Quranul Karim. Dengan demikian, orang yang berharap menggapai keutamaan hidup lebih dari 1000 bulan yang bernama orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, yaitu orang yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, dan apabila berhasil menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidupnya, itulah kehidupan kriteria manusia yang menjalani kehidupannya lebih mulia daripada 1000 bulan. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir khutbah wadahnya atau pada penggalan khutbah wadahnya mengatakan bahwa aku telah tinggalkan 2 peninggalan.
yang apabila kalian berpegang teguh pada kedua peninggalan itu, maka kalian tidak pernah akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, mari kita sama-sama beriktikaf sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan yang kedua, mari kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita, karena Al-Quran sebagai hidayah dari Allah Rabbul Alamin untuk kita semuanya. Bagi siapapun yang beriktikaf semata-mata karena ittiba'ur Rasul, insya Allah akan jadi kebaikan sebagai satu di antara wujud cinta kita kepada Rasul. Yang kedua, siapapun yang menjadikan Al-Quranul Karim sebagai panduan hidupnya, maka ia adalah manusia yang menikmati hidup yang senikmat-nikmatnya, yang sebenar-benarnya. Demikian juga Sayyid Qutb mengatakan, itulah manusia yang menikmati hidup yang benar-benar nikmat hidupnya, karena hidupnya berada pada panduan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya menyertai kita, keluarga besar kita, dengan rahmat, ridho, dan magfirahnya, yang pada akhirnya kita menjadi rahmatan lil alamin, bahkan kita berharap menjadi ahli surga Jannatun Na'im. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Mohon maaf dan kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.